Halo semuanya, kembali lagi di Beropini dan video kali ini bakal jadi video terakhir di tahun 2021. Tanggal 22 Desember kemarin, gue banyak melihat foto teman-teman gue bersama ibu mereka di feed Instagram. Ternyata hari itu lagi hari ibu. Oke, tapi ternyata hari ibu di Indonesia sebenarnya bukan untuk merayakan motherhood, tapi untuk merayakan semua perempuan. Sebelum gue bahas ke sana, gue mau ngobrolin sedikit tentang sejarah Mother's Day itu sendiri. Mother's Day ternyata udah dirayakan dari zaman dulu banget. Di zaman Roman dan Yunani kuno, mereka punya festival khusus buat honoring Cybele dan Rhea yang adalah mother goddess mereka. Dan di tradisi Kristen sendiri, ada juga festival Mothering Sunday di mana umat Kristiani di Inggris dan di beberapa daerah di Eropa di-encourage untuk ibadah di Mother Church mereka. Sampai akhirnya tradisi ini menjadi tradisi yang kita kenal sekarang. Terutama di barat sih ya, Mother's Day itu emang perayaan khusus untuk mother, untuk mengapresiasi para mamah-mamah yang udah berjuang ngebesarin dan mendidik anak-anaknya. Di Amerika Serikat contohnya, aktivis seperti Anne Reeves Jarvis, Julia Ward Howe, dan lain-lain, dari awal pergerakan mereka itu memang orientasinya buat mengajak para ibu buat berkontribusi. Konteksnya kan pada saat itu lagi post-Civil War, tahun 1860-an, dan Amerika itu lagi divided banget antara Union dan Confederate. Dan aktivis-aktivis ini ngajak ibu-ibu untuk menjadi lem perekat gitu antara dua kubu dan mempromosikan kedamaian. Gue sebagai perempuan yang gak punya anak dan memilih untuk tidak punya anak, I have conflicting thoughts about all of this. Not so much on the idea of Mother's Day itself, karena gue setuju bahwa peran ibu seringkali tidak diapresiasi. Primary child care masih dibebankan ke perempuan. Mereka juga dipaksa untuk doing emotional labor di keluarga. What often happens is all of those hard work and effort is being undermined. So in the world of patriarchy, I understand why we need at least one special day to honor and give credit to mothers. Yang menjadi isu buat gue pribadi adalah fakta bahwa perempuan itu di masyarakat dikondisikan untuk menjadi ibu. Di masyarakat kita, parenthood atau memiliki anak itu dilihat sebagai moral imperative. Dilihatnya tuh sebagai kewajiban dan gak sedikit dari kita yang akhirnya menganggap menjadi orang tua itu mesti dilakukan untuk mencapai hidup yang fulfilling. Ekspektasi sosial ini kemudian disebarkan dan diturunkan ke orang lain, terus ke generasi selanjutnya juga. Mungkin beberapa dari kalian pernah dengar kata gender socialization, di mana seorang anak kecil ketika dia tumbuh besar, mereka belajar dari sekitar, tingkah dan behavior yang seperti apa nih yang kiranya diterima, bahkan dihargai, dan mana yang tidak, yang socially punishable. Salah satunya adalah parenthood ini. Kalau berdasarkan studi di Amerika Serikat, orang tua menjadi pengaruh terbesar terhadap keputusan si anak untuk menjadi ibu atau ayah di kemudian harinya. Dan hal ini di-reinforce terutama ke perempuan, karena ada ekspektasi dan prescriptive stereotype bahwa perempuan itu harus menjadi birth giver karena itu adalah fitrahnya dia. Makanya kita lihat ada banyak notion yang reinforcing idea itu. Bahkan pesan progresif Hari Ibu di Indonesia aja nih akhirnya digeser maknanya menjadi tentang motherhood. Pada awal mulanya, Hari Ibu adalah pada saat perempuan Indonesia berkumpul di satu atap menggelar Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928. Dan tujuannya itu untuk menuntut hak perempuan Indonesia buat terlibat aktif dalam pembangunan kebangsaan, hak perempuan Indonesia dapetin pendidikan, hak kesehatan, menolak perkawinan anak, dan intinya adalah untuk merayakan womanhood. Apapun dan siapapun itu perempuannya. Nah tapi sekarang malah ditwist maknanya dan dibuat seakan-akan womanhood dan motherhood itu mutually inclusive, as if being a woman equals being a mother. That is the issue I have. Again, gue di sini nggak undermining peran ibu. I believe women can choose whatever they wanna do. Tapi intinya gue ingin perempuan itu bisa memilih tanpa dikondisikan, tanpa dia menginternalisasi norma-norma sosial. Yang terjadi sekarang adalah narasi-narasi progresif yang malah didomestifikasi seperti ini. Kita secara tidak langsung nih mengamini cara kerja sistem patriarki, yaitu mengkotak-kotakan dan membatasi perempuan, mengkondisikan perempuan untuk menjadi mama-mama, untuk berkeluarga, untuk punya suami, punya anak, karena itu adalah suatu kewajiban, karena itu adalah fitrahnya dia, because that's how they can achieve a fulfilled life. So basically we are subconsciously telling women who decide to reject the idea of being someone else's wife or mother are not women, that their experience as a woman is not complete. Terus kita sebagai masyarakat merasa bahwa perempuan yang gak punya anak itu egois dan salah, pantas dapat backlash, pantas buat dipenalize karena mereka udah mengancam norma sosial. Even perempuan yang gak bisa punya anak pun ya, entah misalnya karena masalah kesehatan, mereka masih disalahin juga gitu. Disalahin karena terlalu lama nunggu, disalahin karena kelamaan memprioritaskan karir, disalahin karena lifestyle-nya gak sehat, disalahin karena kurang usaha atau kurang doa. Terus untuk ibu-ibu yang berkarir, mereka tetap bisa jadi a good woman in the eyes of our society kalau dia tetap prioritasin peran dia sebagai ibu. Jadi basically in this case, perempuan tetap disuruh untuk bisa multiperan, untuk ngorbanin beberapa aspek dalam hidupnya, untuk juggling, karena
tetap fitrahnya dia itu adalah menjadi ibu. And that is not so much reinforced on men, although it takes two to tango gitu. It takes two people to make things work even in a family. As a woman, I think this is so wrong, so problematic, and so mean. Gue masih inget pas waktu pertama kali gue bilang ke publik bahwa gue child free, orang-orang lo langsung ke-trigger kan. Dan yang lucunya, Chef Juna basically echoing hal yang sama di podcastnya Deddy Corbuzier. Do I want kids? If my wife wants kids, we have a kid. If my wife doesn't want a kid, then we don't have to have a kid. Really? Yeah! Are you the one that's gonna be pregnant 9 months? How can you pressure your better half to suffer like that if she doesn't want it? Tapi Muslim malah dipuji-puji, dibilang menghargai perempuan, terus dibilang suami idaman. Meanwhile, when women said it, they're immediately demonized. Dia disalah-salahin padahal the only thing they did was just exercising their rights to choose, their rights to define their authentic selves, their rights to define what womanhood means to them. Even orang-orang yang proclaiming bahwa dirinya feminis pun, banyak juga nih yang gak terima sama perempuan yang gak jadi ibu. Mereka masih punya mindset gatekeeping, siapa yang pantas untuk dianggap perempuan seutuhnya dan siapa yang tidak. Gue hidup 20 tahun tanpa sadar bahwa gue punya pilihan. Dari gue kecil, gue udah dikondisikan oleh orang-orang di sekitar gue, oleh masyarakat, bahkan oleh media seperti TV dan majalah, bahwa sebagai perempuan gue nanti akan jadi ibu. Dari gue kecil, gue udah mendengar diskursus bahwa setelah lulus kuliah dan kerja, gue akan nikah terus punya anak. Gue udah mendengar narasi bahwa nanti kalau mau nikah jangan ketuaan karena nanti punya anaknya susah. Dari gue kecil, udah ditanamin di otak gue bahwa perempuan yang gak nikah itu menyedihkan karena laki-laki gak ada yang mau sama dia. Perempuan yang gak punya anak itu merana karena tiap hari dia sendirian, mereka hidupnya kosong karena mereka gak ada purpose hidup. Dari gue kecil, gue gak pernah diizinkan sama masyarakat untuk mendefinisikan sendiri arti menjadi perempuan buat gue sendiri. Dan gue rasa case gue ini gak spesial. Ada banyak perempuan di luar sana yang gak pernah dikasih kesempatan untuk explore dirinya, gak pernah dikasih kesempatan untuk bertanya, gak pernah dikasih kesempatan untuk memilih. Inti dari ini semua, menurut gue, kita sebagai bagian dari masyarakat mesti berpikir ulang tentang gimana kita melihat konsep keperempuanan dan keibuan itu sendiri. Kita harus bisa nih mutusin rantai patriarki dari berbagai sudut. Setiap perempuan berhak untuk mendefinisikan arti menjadi perempuan untuk dirinya yang merdeka dari ekspektasi moral dan sosial. Terima kasih udah nonton video kali ini dan semoga kalian suka videonya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih thumb up, terus share video ini ke teman-teman kalian di media sosial. Kalau kalian juga ingin membagikan opini kalian, bisa banget untuk chime in di comment section di bawah. Selamat tahun baru dan sehat-sehat terus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!